Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah telah mempersatukan kita bersama di dalam ruang gembala menyapa pada Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pada edisi Selasa 23 Agustus 2022, masih dalam tema besar kemerdekaan sejati, tema yang kita pergumulkan minggu ini adalah kebebasan dalam Kristus yang terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat pertama dan ayat ke-13. Karena itu kini sahabat Petra, mari bersama kita siapkan hati kita memasuki hadirat Allah. Kita mengambil waktu untuk saat teduh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kita dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, ada pada sahabat Petra sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita menerima sapaan kebenaran sabda Allah, sebuah pujian mengantarkan kita sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Di altarnya
pemulihan terjadi. Mujizat terjadi Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, mari bersama kita menyatukan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, sembah dan syukur kami kepadamu. Karena sungguh kami merasakan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kasih setiamu dan kemurahan-Mu lah yang membuat kami dapat melewati hari ini sampai pada malam saat ini dengan penuh sukacita dan keselamatan. Dan kini Bapa, bersama sahabat Petra, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami ingin menghayati di bulan kemerdekaan, supaya kami sungguh-sungguh memiliki kebebasan di dalam karya Kristus. Karena itu kiranya Roh Kudus-Mu turun untuk menaungi kami, membuka hati, pikiran, dan jiwa kami, supaya kami sungguh dapat mengerti dan mendengar, supaya sabda-Mu menjadi kuasa yang membebaskan dan menuntun kami untuk bertindak, berkata-kata, berpikir dan berperasaan seturut dengan kehendak Allah. Engkau pun berkenan mengurapi hamba-Mu ini yang penuh kelemahan dan cacat celah, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema kebebasan dalam Kristus terambil dari firman Tuhan, yaitu dari surat Galatia pasal 5 ayat pertama dan ke-13 demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada pepatah atau peribahasa Jawa yang mengatakan ngono yo ngono, neng ojo ngono. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia secara harfiah, kira-kira arti kalimat tersebut adalah begitu ya begitu, tapi ya jangan begitu.
Mungkin kita bertanya-tanya apa maksud peribahasa ini. Kok malah membingungkan? Tetapi ngono ya ngono ning aja ngono artinya mengingatkan supaya manusia jangan sampai berlebihan baik di dalam sifatnya, sikapnya, perilakunya, tindakannya, jangan sampai kebablasan. Ini yang berbahaya. Bebas ya bebas, merdeka ya merdeka. Tapi jangan kemudian malah dipahami kebebasan yang tanpa batas. Kebebasan yang bahkan tidak lagi mempedulikan apapun selama kita melakukan apa yang kita inginkan dan kita senangi. Justru karena firman Tuhan meneguhkan, manusia sejatinya tidak dapat merdeka. Supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi tidak ada kemerdekaan tanpa Kristus, sebab yang memerdekakan adalah Kristus. Tetapi jika Kristus sungguh-sungguh memerdekakan, maka kita juga tidak boleh dikenakan kuk perhambaan. Ini artinya, sahabat Petra, kebebasan harus bersama dengan tanggung jawab. Justru ibarat uang dengan dua sisi. Satu sisi kebebasan, tetapi jika uang satu sisi tidak ada harganya, uang menjadi berharga karena dua sisi. Di sisi lain kebebasan adalah tanggung jawab. Kebebasan yang sejati, kebebasan yang bahkan memberkati, adalah kebebasan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan karena itu hari ini saya mengajak sahabat Petra dalam tema kebebasan dalam Kristus. Kita mau belajar 5 prinsip benar-benar merdeka dalam Kristus. Pertama, kebebasan yang dibatasi kasih kepada Tuhan. Ini prinsip yang utama dan pertama. Sejatinya Tuhan memberi kehendak bebas bagi manusia, semata-mata karena Tuhan mengasihi manusia. Tetapi jika kasihnya bertanggung jawab, ia akan mengasihi Allah. Tapi kalau kasihnya tidak membuat manusia bertanggung jawab, maka kebebasan justru untuk melawan Allah. Demikian juga karya Kristus yang membebaskan kita, juga karena kasihnya kepada kita. Maka kebebasan prinsip dasar harus dibatasi kasih kepada Tuhan. Kebebasan tanpa kasih akan kehilangan tanggung jawabnya. Kebebasan tanpa kasih malah akan kehilangan batasannya. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang membebaskan kita, berarti juga membuat kita bertanggung jawab supaya kebebasan kita untuk mengasihi Tuhan bukan malah untuk mendukakan, menyedihkan, dan melukai hati Tuhan. Prinsip yang pertama, kita bebas, tetapi harus didasari kasih pada Tuhan. Itu batasannya. Prinsip yang kedua, kebebasan dalam Kristus. Bebas, tetapi jangan jadi batu sandungan. Kalaupun kita boleh makan makanan yang bagi orang lain terlarang, bahkan yang bagi kelompok lain dianggap haram, bukan berarti lalu kita bisa makan seenaknya, bahkan makan menikmati di depan mereka. Itu artinya jadi batu sandungan. Apa yang diperbolehkan bagi kita, tetapi juga tidak boleh menjadi sandungan melukai bagi pihak lain. Ketika kita jadi batu sandungan, kebebasan itu malah tidak jadi berkat, bahkan bisa melemahkan orang lain. Kita bisa minum manis, tetapi tidak bisa kita melakukannya di depan orang yang punya diabetes. Kita mungkin aman makan sate kambing, tetapi kita tidak boleh makan kepada orang yang punya hipertensi.
Mereka tidak dapat memakannya dan ketika mereka menginginkan karena kita memakannya mereka akan jatuh sakit. Itulah yang menjadi batu sandungan. Karena itu kebebasan kita justru karena rahmat Allah yang menyelamatkan. Demikian juga kebebasan Kristen adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan yang membangun, bukan yang menghancurkan. Kebebasan yang mendatangkan kebaikan, bukan melemahkan orang lain. Jangan sampai kebebasan malah menjadi batu sandungan. Prinsip yang ketiga, kebebasan dalam Kristus juga jangan sampai menjadi kebebasan yang memperbudak. Sebab tanpa Kristus kita tidak sungguh-sungguh merdeka. Kebebasan tanpa Kristus adalah kebebasan tanpa batas. Dan kebebasan tanpa batas sejatinya bukan bebas, tetapi lebih tepatnya liar. Dan sesuatu yang liar justru akan memperbudak. Sesuatu yang liar justru yang akan mempengaruhi, mengatur, dan mengikat kita. Kebebasan sejati adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan yang malah diperbudak dengan hal-hal lain. Justru dengan demikian, kebebasan kita akan menjadi berkat. Mari kita akui tanpa Kristus, kita pasti tunduk dalam dosa dan hawa nafsu. Berarti kalau kemerdekaan tanpa Kristus, kita juga pasti akan diperbudak dengan hal-hal lain. Keempat, prinsip kebebasan dalam Kristus adalah kebebasan yang harus memuliakan Tuhan. Sebab kebebasan kita adalah kebebasan sebagai orang-orang tebusan. Ingat, maka sekalipun kita bukan lagi budak dosa, sudah seharusnya kita menjadi hamba kebenaran. Sebagai orang yang telah ditebus, sudah seharusnya kita juga berbakti, mengabdi kepada pribadi yang menebus kita. Dengan segala kegiatan, sikap, perilaku dalam kebebasan kita harus memuliakan nama Allah. Belajarlah dari Adam dan Hawa yang bebas, tetapi tidak memuliakan nama Allah. Justru ingin sama seperti Allah. Kebebasannya pun menjadi batu sandungan. Belajarlah dari bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari tanah Mesir. Tetapi hatinya bukan memuliakan Allah, malah mencurigai. Bahkan berulang-ulang berani berkata, lebih baik kami mati di Mesir. Kebebasan yang meragukan Allah justru akan mendatangkan hukuman. Karena itu, biarlah kebebasan yang pemberian rahmat Tuhan yang membuat kita mengasihinya juga menjadikan hidup kita memuliakannya. Terakhir, yang kelima, kebebasan dalam Kristus juga harus menuntun membawa pada tujuan Kristus. Kristus adalah pribadi yang bebas yang dikehendaki oleh Allah. Maka kebebasan dalam Kristus juga menuntun kita untuk semakin sehati, sepikir, seperasaan, bahkan serupa dengan Kristus. Maka kebebasan ini harus menuntun supaya setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita digenapi. Supaya apa yang Tuhan panggil benar-benar kita lakukan dan kita kerjakan, apapun itu. Setiap keputusan, tindakan, perkataan kita harus semakin membuat dekat dengan Kristus. Harus berpadanan dengan panggilan Kristus. Harus sampai pada tujuan Kristus. Harus membuat kita memiliki karakter Kristus. Itulah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena itu sahabat Petra, ingat 5 hal ini. Kebebasan dalam Kristus adalah 1. Kebebasan yang dibatasi kasih kepada Tuhan. 2.
kebebasan yang tidak menjadikan kita batu sandungan. 3, kebebasan yang tidak menciptakan perbudakan yang lain. 4, kebebasan yang harus memuliakan nama Tuhan. Dan 5, kebebasan yang membawa kita pada tujuan Kristus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, dan firman Tuhan meneguhkan, jika kita dimerdekakan oleh Kristus, kita sungguh-sungguh merdeka. Tetapi bukan kemerdekaan kebebasan tanpa tanggung jawab, yang tanpa kontrol, ngawur, bahkan bebas menurut kehendak kita sendiri. Kemerdekaan dalam Kristus justru kita terikat pada kebenaran, dibebaskan dari kuk perhambaan, tetapi hidup dalam kehendak Tuhan. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah yang bertanggung jawab, maka pasti akan membangun, mesti akan menambah kasih, mesti juga tidak akan terikat dengan keinginan dan hawa nafsu yang lain. Ngono ya ngono, ning ojo ngene. Boleh melakukan apa saja, tetapi mari terus kita menimbang dengan batasan-batasan kebebasan yang telah kita pelajari bersama. Jangan berlebihan. Kemerdekaan bukanlah kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi justru membuat kita berjuang mengalahkan diri, bahkan mampu untuk melayani seorang akan yang lain karena kasih. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar sungguh meresap, menjadi sebuah rema dan kuasa dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita hayati firman Tuhan, dan sebuah pujian menghantarkan kita. Dia bebaskanku. Ku sadari di hidupku tanpa Yesus tiada berarti. Masa laluku menyakitimu, kini kau pedulikanku. Hari-hari telah ku lalui bagai air yang mengalir, menyejukkan jiwaku yang haus akan kasih-Mu. Sekarang Dia bebaskanku, sekarang Dia pulihkanku, sekarang Dia terima aku apa adanya. Sekarang Dia memilihku, sekarang Dia sembuhkanku, sekarang Dia menuntunku. Yesus sampai selamanya.
pulihkanku. Hari-hari telah ku lalui bagai air yang mengalir, menyejukkan jiwaku yang haus akan kasih-Mu. Sekarang Dia bebaskanku, sekarang Dia pulihkanku, sekarang Dia terima aku apa adanya. Sekarang Dia memilihku, sekarang Dia sembuhkanku, sekarang Dia menuntunku. Yesus, sampai selamanya. Sekarang Dia bebaskanku, sekarang Dia pulihkanku, sekarang Dia terima aku apa adanya. Sekarang Dia memilihku, sekarang Dia sembuhkanku, sekarang Dia menuntunku. Yesus, sekarang Dia bebaskanku, sekarang Dia pulihkanku, sekarang Dia terima aku apa adanya. Sekarang Dia memilihku, sekarang Dia sembuhkanku, sekarang Dia menuntunku. Yesus, sekarang Dia menuntunku. Yesus, sekarang Dia menuntunku. Yesus, sampai selamanya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari kembali kita bersama menyatukan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah untuk menghaturkan syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terimalah sembah, hormat, puji, dan syukur kami, karena sungguh kebenaran sabda-Mu mengajarkan kami bahwa kami telah benar-benar merdeka di dalam Kristus, dan dengan demikian tidak ada kemerdekaan tanpa Allah. Supaya jikalau kami tidak lagi diikat dengan kuk perhambaan, tetapi hidup kami semakin berlimpah dalam kasih, tidak menjadi batu sandungan, tidak lagi terikat dengan perbudakan hawa nafsu, melainkan kerinduan kami adalah memuliakan Tuhan yang telah menebus kami, menjadikan hidup kami hamba kebenaran untuk memenuhi segenap rancangan Tuhan, untuk menjadi pribadi yang benar-benar bebas, yaitu pribadi yang serupa dengan Kristus. Dan Bapa, bersama doa ini kami juga memanjatkan permohonan syafaat kami
Kami memohon perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami yang masih bertahan di tengah pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur untuk situasi yang membaik dan kiranya Tuhan terus menuntun kami melewati masa kesusahan ini bersama-sama dengan keselamatan. Kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami, Engkau lindungi, jauhkan dari berbagai krisis dan perpecahan. Engkau urapi segenap pemerintahan bangsa kami dengan hikmat surgawi, supaya kehidupan bangsa dan negara kami sungguh mencerminkan kehidupan kerajaan Allah yang dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja Tuhan sebagai kesatuan tubuh Kristus yang terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga iman jemaat terus bertumbuh hingga mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati gereja-gereja untuk terus memenuhi tugas panggilan di dalam memberitakan karya keselamatan, sehingga melalui gereja setiap jiwa boleh merasakan belas kasih Allah, boleh Tuhan panggil, dan boleh berbalik untuk menerima anugerah kehidupan yang kekal yang telah dinyatakan di dalam rahmat, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kami pun memohonkan berkat Tuhan bagi Radio Petra yang selalu menjadi tempat kami memuji bersama-sama, berbakti, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati ladang ini, Tuhan menuntun setiap pribadi yang terlibat di dalamnya, sehingga mereka sungguh merasakan Tuhan memelihara mereka, dan kami terus dibangun untuk semakin dekat, untuk semakin bersaksi dan melayani melalui pelayanan Radio Petra. Secara terkhusus Bapa, saat ini kami juga mengingat bagi segenap sahabat Petra yang dalam kelemahan tubuh atau sakit. Kami berdoa bagi Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Bapak Paskah, Bapak Slamet Diwates, juga bagi jemaatmu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yuwono, Ibu Siti Parjiono, Bapak Hardiman, Bapak Wukir Saryono, Bapak Widodo, Ibu Herning, Bapak Yotam Prayitno, Bapak Adi Prajoko, Ibu Titik Parjo, Ibu Sujiono, Bapak Bambang Sugiyarto, Bapak Paminto, Ibu Sunardi, Ibu Leo, Ibu Hadi Juri, Bapak Sukirman, Ibu Herati Widigdo, Ibu Susi Sukirman, Ibu Sadiman, Bapak Sunu Sansaka, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Bapak Sukopurwo, Bapak Abednego, Ibu Parjiono, juga bagi dari jemaat gereja-gerejamu, Ibu Alca Sutirno, Ibu Estuhantoro, Ibu Rahminati Kusumaningrum, Ibu Lagianti, Ibu Lestari, Ibu Eni Dianawati, Ibu Yana, Ibu Hermastuti, Bapak Gunawan, Bapak Sugeng Mulyono, Bapak Rostanto, Bapak Tarigan, Bapak Sabarudin, Bapak Samsuhud, Bapak Adi Seputra, Bapak Nugroho Triyasmanto, Saudari Elsa dan Saudari Rini, dan segenap sahabat Petra yang berdoa bersama kami dan membutuhkan jamahan Tuhan. Kami bersandar pada belas kasih Kristus. Kami percaya di dalam kuasa darah kudus kematian dan kebangkitan-Mu. Kiranya belas kasihan-Mu melawat, menyembuhkan mereka, menganugerahkan kekuatan dan penghiburan. Juga kami berdoa memohonkan penghiburan bagi keluarga Bapak Sutrisno Prawiro Harjono yang telah Engkau panggil, sebuah kehilangan dan duka cita ditanggung keluarga. Hiburkan dalam rahmat-Mu, supaya mereka boleh pulih dan berpengharapan. Sebab mereka yang telah kembali kepada Tuhan, mereka yang telah menang dengan segala perjuangan yang di dunia ini. Dengan demikian keluarga boleh ikhlas untuk menyaksikan swargi yang telah menang dan telah berpulang kembali kepada kemuliaan Allah. Kami pun membawa pergumulan keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho yang terus
berjuang dan setia bersandar kepadamu. Kami mohon hanya kuasa dan rahmat-Mu Engkau pulihkan keluarga ini dengan kelembutan, dengan cinta kasih, sehingga keluarga boleh sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Kami pun juga mengingat bagi segenap usia lanjut ataupun warga Adi Yuswo, kami membawa kehadirat-Mu dengan penuh belas kasih bagi Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Ibu Retno, Ibu Sri Hartati Murdopo, Bapak Sariman, Ibu Petrus, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Susi Sumati Budioso, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ibu Budi Cahyono, Bapak Ibu Bejo Santoso, Bapak Ibu Rumekso, Ibu Suhatmati, Ibu Hartanto, Bapak Lasarus, Ibu Supiwasti, Ibu Sujenab Suroyo, Ibu Praptomo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo. Dan juga bagi segenap Adi Yuswo yang lain yang berdoa bersama kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk rahmat usia lanjut, untuk hari-hari yang membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Maka biarlah demikian juga segenap Adi Yuswo merasakan sukacita penuh. Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari penyakit, godaan dan kecelakaan. Engkau limpahi dengan damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan, bahwa Tuhan begitu dekat menuntun kehidupan Eyang Adi Yuswo, bukan pada usia senja dan kelemahan, tetapi pada kehidupan kekal dan kemuliaan surgawi. Bapa, kini kami juga ingin membawa serta anak-anak kami yang sedang belajar, supaya Engkau karuniakan ketekunan, kejujuran dan tanggung jawab untuk menunaikan tugas kewajiban mereka, dan Tuhan menganugerahkan yang terbaik. Juga bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan bermurah hati sehingga anak-anak kami boleh melayani, boleh mendapat pemeliharaan Tuhan dalam penghidupan mereka. Kami pun juga berdoa bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Tuhan yang akan memberkati dan mempersatukan, supaya anak-anak kami sungguh hidup sebagai keluarga yang kudus, kekal dan tidak terceraikan. Keluarga yang menjadi saksi perjanjian Allah dan berkat bagi banyak orang. Juga bagi setiap suami istri yang menantikan momongan, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menganugerahkan, supaya dengan demikian mereka boleh bersukacita oleh anak-anak pemberian Tuhan, boleh pun mengasuh dan mendidik, sehingga kerinduan kami adalah kami tetap dan terus berbakti kepada Tuhan turun-temurun. Kami pun juga berdoa bagi segenap sahabat Petra yang dalam pergumulan, karunia kekuatan untuk bertahan, karunia iman untuk menemukan jalan keluar. Engkau akan menolong, bahkan pergumulan kami pun tidak melampaui kekuatan kami, sehingga sekalipun bergumul kami terus hidup berkemenangan. Sekalipun kami bergumul, kami percaya bahwa kesudahannya adalah kesempurnaan keselamatan. Terima kasih Bapa, inilah seru doa syukur, permohonan syafaat kami yang begitu panjang dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun atas setiap permohonan yang tidak berkenan kepadamu. Engkau berkenan menyempurnakan hanya di dalam rahmat Tuhan kami. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah memanjatkan seru doa syukur dan permohonan syafaat. Tiba kini kita akan diutus oleh Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati, menyatakan kehidupan dalam kebebasan Kristus. Sebuah pujian menghantarkan kita. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku,
atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sahabat Fitra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Karena itu tiba saatnya kita menunjukkan kemerdekaan sejati dalam Kristus yang dipenuhi kasih, yang tidak menjadi batu sandungan, yang bukan kebebasan liar, justru tidak beradab dan mengikat, tetapi kebebasan yang memuliakan Allah dan menjadikan kita serupa dengan Kristus, yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara,
dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam Gembala Menyapa edisi Selasa 23 Agustus 2022. Dan kepada sahabat Petra yang masih ingin menyampaikan pergumulan ataupun pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari dan mengakui, sekalipun kebersamaan kita begitu singkat, tetaplah ada atur tutur ucapan saya yang tidak berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf dan kiranya saya diampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu sahabat Petra, tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.